wong Jawa kok nglakoni ajaran saka Jawa berarti ya ora bener, ya ora Jawa. Gitu loh. Karena kita sudah punya ajaran. Kelihatannya waktu duduk bersamaan diluk-diluk, nggak ketep tapi aslinya nggak turu. Tapi keluar dari situ, apa yang terjadi? Waktu di luaran di tempat parkir yang diomongkan kalau punya mobil mewah yang diomongkan mobilnya, kalau yang dari sawah yang diomongkan juga sawahnya, dan lain sebagainya. Selfie di depan Pajero. Nah, kan itu perlu perubahan. Iya. Makanya kadang saya ini berpikir Pak Darno ketika melihat orang-orang yang minta sumbangan di jalan dengan dalih untuk bangun rumah, katanya rumah Tuhan gitu, minta sumbangan ke warga katanya untuk bangun rumah Tuhan. Nah, mosok Tuhan kok sampai ngono nah, kadang saya begini Pak Darno. Kok marah temen. Dan lagian sekarang ya begini Mas, satu desa rata-rata itu sekarang masjid sudah 3-4. Nggih, Pak. Nah, dibangunkan bangunan segitu besarnya. Jangankan kok penuh, separuh saja loh kadang-kadang itu nggak nyampe. Nah, mestinya kalau menggalang persatuan dan kesatuan, kan mendingan yang ada saja kita manfaatkan supaya apa? Lahan untuk bertemu warga satu desa itu loh. Untuk saling ketemu, bisa melihat keberadaannya. Wah, orang ini dalam 1 minggu ini nggak ketemu ternyata masih sehat dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam satu desa sudah ada 3 tempat, akhirnya pecah, yang dari sini mengatakan ini jamaah sini, ini jamaah sini. Akhirnya kan mengadakan apa itu? Perkumpulan geng. Seolah-olah gitu. Kalau nggak gengnya ini ya, kalau mau masuk ke sini saja sudah mulai sungkan. Sudah ada perbedaan, sudah ada sekat. Kadang yang nggak dianggap Pak nih Kak gengnya Pak. Inilah. Ya maaf ini melenceng marik-marik sampai tentang hal itu. Makanya Jawa itu tidak perlu tempat. Kalaupun ada tempat itu dimanfaatkan benar-benar. Karena alam ini juga tempat, maka orang Jawa dengan mengajarkan kapitayanya, dengan mengajarkan kasunyatanya, memanfaatkan alam ini loh yang ada. Mau datang monggo, enggak ya enggak apa-apa. Dan di situ kita enggak perlu membaca mantra-mantra, tapi kita tuh kebanyakan mengadakan renungan, merenung diri. Sebenarnya kita itu masih hidup di dalam alam ini. Alam yang selama ini karena kepicikan cara kita berpikir seolah alam ini sempit. Tapi dengan mata indera dan mata batin kita itu melihat langsung alam itu, ternyata alam itu besar luas. Maka perlulah kita agungi kebesaran tentang keluasan Tuhan dan tentang keluasan alam ini dengan mengatasnamakan Tuhan yang Maha Besar. Ini kita berbicara tentang Jawa Pak. Kan sering kita ini menjumpai sesepuh-sesepuh seperti Pak Darno ini kan tujuannya kan Jawa ini kan supaya kan bangkit gitu Pak, seperti ini kan. Nah sebenarnya tujuan Jawa kalau menurut ranah keilmuan sendiri itu apa Pak Darno? Jawa itu kan Jawa itu jinawi. Jinawi itu artinya luar dalam. Nah, kenapa kita harus memahami tentang luar dalam? Supaya kita tuh benar. Maka arti Jawa itu adalah benar. Itulah supaya kita tuh kembali benar. Itu loh. Makanya kita bangkit untuk mencari kebenaran itu loh. Jadi kalau kita sudah tahu tentang kebenaran itu, kita itu nerima bahwa kita itu loh manusia. Dihidupkan itu untuk apa? Berarti kan untuk melakukan hal yang benar. Betul. Supaya kita itu tetap Jawa. Gitu. Makanya kalau ada anak berani pada orang tuanya, rata-rata ngarani anak ora Jawa, muga ora bener. Gitu.
wong Jawa kok nglakoni ajaran saka Jawa berarti ya ora bener, ya ora Jawa. Nggih, gitu loh. Karena kita sudah punya ajaran. Nggih, gitu loh. Makanya kalau melihat orang Jawa kok mengikuti ajaran dari luar, ora Jawa. berarti ora Jawa ngono wae. Ora bener ngono wae. Ya, makanya ya bahasa paling mentok ya iku wis ora bener. Gitu wae. Makanya kita itu memilih hal yang bener apa memilih hal yang tidak bener. Apa ya tambahan. Nah, ini mungkin yang terakhir Pak Darno dari saya. Saya kan sering mendengar istilah tirakat dan tirakat nggih. Bahwa tirakat itu kan identik dengan puasa nggih Pak nggih. Kan ada yang kalau orang Jawa ada namanya puasa muti gitu, puasa ngerowot dan lain sebagainya. Ada lagi yang puasa itu hanya makan polo pendem aja nggih ada nggih Pak nggih. Terus orang yang jalan kayak musafir itu kadang bisa juga kita namakan tirakat. Terus ada lagi dikala kita melek sampai tengah malam ya kan, sampai larut pagi itu kita juga dinamakan tirakat. Nah, sebenarnya makna dari tirakat itu sendiri apa Pak? Kalau jasad, ya jasmani, itu makanya terdiri dari nasi, terdiri dari ubi-ubian, terdiri dari buah-buahan dan daun-daunan. Tapi kalau rohani, itu kan makanannya itu hening. Maka tirakat itu sebenarnya untuk mencapai hening atau penyegaran rohani, merefresh rohani kita itu yang murat-marit karena dayanya makan, gitu loh. Maka sampai ngerowot dan lain sebagainya. Apakah itu jalan untuk bertirakat? Sebenarnya bukan. Karena kita itu sudah kebanyakan makan micin, makan pedes, makan manisnya gula. Maka ngerowot, yang dinamakan ngerowot adalah makan makanan yang tanpa ada bumbu, bahkan alami, contohnya seperti pohung, seperti ketela, seperti jagung, dan itu pun nggak boleh dimasak mateng. Bagaimana toh raga itu kalau umpama dikasih makan itu, apakah raga ini masih sehat? Apakah raga ini masih kuat? Apakah rohani kita juga ikut segar? Apakah rohani kita juga ikut sehat? Itu sebenarnya untuk apa ya? Untuk mencoba yang namanya ngerowot, yang namanya ngidang, mutih, puasa 30 hari, puasa Senin Kemis. Itu sebenarnya nggak ada tuntunannya, tidak ada suatu keharusan. Hanya kita sendiri yang ingin mencoba pada raga kita itu loh. Dengan raga ini kebanyakan bisa sehatnya, bisa melakukan apa-apa itu karena dari makan. Saya nggak yakin kok orang melakukan puasa itu tetap sehat, itu nggak yakin. Itu cuma ngomong kosong. Di mana saja dikala raga ini sudah nggak dikasih makan, tetap lemes. Tetap tidak berdaya. Niki nggih pernah puasa ngomong tapi nggih ngelimbung. Nah, makanya kalau ngomong jarene dengan puasa saya makin sehat. Itu sebenarnya ngomong kosong. Padahal isih mangan ya. Nah, sebenarnya itu untuk merefresh rohani kita, cara berpikir kita supaya pikir kita itu jernih atau kembali ke kesucian. Hanya itu saja. Itu Pak tujuannya. Nah, kok ada doa yang mandi, otomatis cara kita mengucap itu hati-hati karena rohani kita sudah segar. Rohani kita sudah suci kembali. Hanya itu. Oh, ternyata saya hidup, saya kuat itu sebenarnya bukan karena tirakat saya, bukan karena saya melakukan ini, tapi karena makan. Sebenarnya. Maka setelah itu, karena rohani itu juga butuh, jasmani juga butuh istirahat, usus-usus kita juga perlu pembersihan, maka dengan puasa itulah cara kita untuk membersihkan usus. Bayangkan, satu wadah, entah itu gelas ataupun toples yang terbuat dari kaca maupun yang terbuat dari plastik. Di saat itu sering dituangi teh, maka yang tertinggal di situ bukan tehnya, tapi zatnya yang berwarna coklat. Apalagi usus. Kalau
kita tanpa sadar selalu dipenuhi dengan makanan-makanan yang, apalagi makanan sekarang ya makanan penuh kimia. Apakah makanannya yang tertinggal? Otomatis kimianya atau zat pewarna dari makanan yang kita makan itu. Kalau nggak sekali-kali kita kosongkan, terus kapan kita membersihkan lambung kita itu? Nah sebenarnya puasa itu supaya kita tuh jernih cara berpikir itu loh. Sebenarnya dengan jernih cara berpikir, maka kita tuh hati-hati karena ucapan itu tidak ada wujudnya, itu suara. Maka dinamakan kun. Kun itu sinar kuning. Maka orang yang sering meninggalkan makan, yang terlihat tak terlintas di matanya sering warna kuning. Nah setelah kuning itulah fayakun. Maka apapun yang diucapkan kebanyakan terjadi. Kalau sudah wening, tapi kalau cuman ahli tirakat belum tentu masuk ke kun fayakun. Belum tentu. Dengan orang ahli tirakat tapi tidak ahli makrifat, tidak ahli paham, tidak ahli sadar, hanya badannya kurus, ya matanya ngantuk, jalannya sempoyongan. Nah ya maaf, Mas In sendiri pernah datang orang yang melakukan seperti itu, entah ingat atau tidak. Orangnya tuh ahli puasa terus, tapi karena tidak sadar. Jangankan untuk ngobati orang, untuk mendoakan orang lain bisa sembuh, ngidoni laler ora mati kok. Agen poso, Pak. Nah itu, karena dia itu hanya mencari tidak makan dan tidak minum, karena melaksanakan itu seolah-olah itu sudah mengerjakan ilmu. Leres Pak nih Pak. Jadi melaksanakan tirakat dan sebagainya itu harus diilmoni. Untuk apa sebenarnya? Supaya kita melakukan puasa itu selalu berpikir. Oh ternyata semakin lama kita tidak ada asumsi makanan, tanpa ada asumsi zat dari makanan itu, kita semakin lemas. Berarti kemarin saya itu mentang-mentang sama orang lain, kemarin saya marah-marah orang lain itu karena di dalam perut itu penuh dengan zat makanan. Gitu loh. Jadi setelah, walaupun perut kita itu penuh dengan zat makanan, untuk apa? Kalau kita tidak makan sudah nggak kuat apa-apa. Kok tiba-tiba kita tuh marah-marah sama orang lain, ngomel-ngomel sama orang lain, untuk apa? Oh nyatanya ngomel-ngomel dan marah-marah orang lain itu hanya dayanya makanan. Nah, itulah intinya. Matur sembah nuwun Pak Darno atas pencaraannya nggih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua Pak Darno nggih. Ya, termasuk kita sendiri yang mengucapkan dan jenengan yang mendengarkan. Kami akhiri Pak Darno, rahayu. Rahayu. Poso. Pria dia. Tahu.